Yaitu yang kedua tentang bintang ganda astrometri. Nah, bintang ganda astrometri itu adalah bintang ganda yang tidak bisa dipisahkan antara bintang primer sama bintang sekundernya. Nah, ini bisa terjadi karena bintang pasangannya itu terlalu lemah sehingga tidak terlihat dengan mata. Baik jaraknya terlalu jauh ataupun jaraknya terlalu berdekatan sehingga cuma yang bisa teramati geraknya itu cuma bintang di salah satu komponennya. Bisa jadi primernya maupun bisa jadi sekundernya yang kelihatan. Bukti kalau ada bintang ganda astrometri ini, itu dari pergerakan bintang primer yang berkelok-kelok, karena bintang tersebut mengelilingi pusat masanya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, kalau bintang astrometri itu ibaratnya ada bintang ganda, seperti ini, ada M1, ada M2, tapi salah satu komponennya itu nggak kelihatan, sehingga yang kelihatan cuma salah satu komponennya. Ini kan sama-sama mengitari pusat massa. Itu. Nah, bisa jadi yang bintang satunya nggak kelihatan itu, ya bisa jadi karena emang redup, atau bisa jadi juga emang itu bukan bintang. Kalau bukan bintang apa? Ya bisa jadi black hole dan sebagainya gitu ya. Yang nggak kelihatan sebagai sumber cahaya. Kita tahu bahwa untuk bintang-bintang dekat dengan matahari, pergerakannya itu ada pergerakan radial dan tangensial yang signifikan untuk teramati. Jadi kalau misalkan ini bintang, terus ini pengamat, maka bintang ini itu bisa bergerak, misalkan geraknya ke arah sana gitu ya, maka bisa kita pecah komponennya jadi komponen radial dan komponen tangensial. Yang radial itu yang searah pandang dengan pengamat, bisa menjauhi atau mendekati pengamat, V radial, dan V tangensial itu tegak lurus dengan arah pandang pengamat, V tangensial. Nah, yang kecepatan tangensial ini akan menyebabkan bintang ini seolah-olah mempunyai gerak diri gitu. Jadi berpindah. Dan kalau dalam suatu sistem bintang ganda, yang berpindah itu adalah pusat masanya. Jadi yang pusat masanya ini yang berpindah, yang bergerak gitu. Dan kalau pusat masanya bergerak, pergerakannya kan akan lurus kan, akan lurus. Sedangkan bintangnya akan teramatinya seperti ini, bergelombang gitu, seolah-olah mengitari sebuah pusat massa gitu. Nah, contohnya saja itu bintang Sirius. Bintang Sirius ini pada awal mulanya ya tidak ada yang nyangka kalau bintang Sirius ini merupakan bintang ganda, tapi setelah diamati secara astrometri, bintang Sirius ini punya gerak seperti ini. Yang teramati itu cuma yang Sirius A-nya ini, yang awal mulanya. Sirius A-nya yang warna biru. Jadi dia berkelok-kelok gitu ya. Setelah pengamatan dari bintang ini dilakukan lebih mendalam, ternyata ditemukan ada komponen sekundernya yang terangnya itu, yang magnitudenya sekitar 8,44. Nah, kalau kita pakai hukum Poisson yang biasa ya, yang biasa kita gunakan, kita bisa membandingkan keselangannya yang bintang kedua sama bintang pertama ini. Kalau kita pakai hukum Poisson, E2 per E1 itu sama dengan 10 pangkat minus 0,4 M2 kurang, sorry, ini S1 banding E2 aja, karena S1-nya lebih besar, kan, lebih terang. M1 kurang M2. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator, didapat hasilnya itu 10.000. Nah, ini salah ya, harusnya 10.000. Nah, secara optis ternyata yang bintang primernya itu 10.000 lebih terang dibanding bintang sekundernya. Jadi bayangkan ya, yang bintang primernya itu ya ada 10.000 lampu, sedangkan yang bintang sekundernya itu cuma satu lampu. Jadi kalau ada 10.000 lampu di sini dan ada satu lampu di sini, ya bakal nggak signifikan kan satu lampu ini dibandingkan ya 10.000. Karena kecerangannya ya sangat beda jauh. Penentuan massa untuk bintang ganda visual
yang sebelumnya udah aku jelasin, itu juga berlaku untuk bintang astrometri. Prinsip cara perhitungannya sama, yaitu dengan menggunakan hubungan antara jarak antar komponen dengan periodenya untuk menghitung masanya. Nah, ini contohnya bintang Sirius A dan bintang Sirius B ketika diamati pada panjang gelombang visual. Ya, ini teramati 10.000 kali lebih terang ya dibanding yang ini. Ini cuma satu. Nah, sedangkan kalau kita amati pakai sinar X, bukan visual ya, ternyata yang Sirius B ini lebih terang dibanding Sirius A. Nah, di sini menandakan bahwa yang di visual itu sebenarnya nggak terang karena ya panjang gelombangnya banyak yang diemisikan bukan di visual, tapi lebih banyak di panjang gelombang sinar X yang Sirius B ini. Nah, Sirius B ini sebenarnya adalah bintang kata ya, kata putih, yang punya temperatur tinggi. Untuk gelombang visual, pada panjang gelombang yang pendek itu nggak peka, pekanya pada panjang gelombang visual gitu. Sedangkan sinar X ini ya peka di panjang gelombang pendek, sehingga teramatinya ya lebih terang untuk yang Sirius B-nya ini dibanding Sirius A. Gitu.